Tapi melihat Bang Andro, melihat Bang Ihsan, melihat Bang Syauki, Reza, insya Allah Allah bukakan pintu hati dan Allah bukakan pintu rezeki. Karena ada orang yang terbuka pintu rezeki tapi nggak terbuka pintu hati. Nah, insya Allah dua-duanya kita dapat. Masya Allah, ini ya. Untuk orang yang memiliki generasi sandwich itu, apakah dia memiliki pahala besar, Ustaz? Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya, bakhil, pelit, medit, kikir dan seterusnya, dia lawan itu, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan jalan. Allah berikan jalan. Iyyakum wal faqra, ada orang iyyakum wal faqral hadir, hati-hati kamu pada sifat fakir. Fakir ini bukan miskin. Orang yang secara ekonomi mapan, rumahnya bagus, kendaraannya mahal, duitnya banyak, tapi mentalnya fakir. Kurang. Gaji simpan, pendapatan simpan, uang tunjangan, uang sepak, uang sundul, uang tanduk, uang tendang simpan semua. Makan dari uang orang lain. Orang yang begini nggak mau makan uangnya. Ada namanya bakhil, ada namanya syuh. Tapi terjemahan bahasa Indonesia, bakhil pelit, syuh juga pelit. Bedanya gini, misalnya kita lagi jalan-jalan nih, kita jalan terus pas azan maghrib buka puasa, kita makan berlima, makan pas giliran bayar, saya panggil, Mbak berapa? 25.000, saya keluarin uang 25. Ini 25, saya bayar hanya untuk saya saja. Itu orangnya namanya bakhil, pelit. Karena karena dia hanya mau makan uangnya. Dia nggak mau uang dia dimakan orang lain. Tapi ada yang lebih parah. Pas giliran bayar, dia bilang, permisi ya, sakit perut, saya mau ke belakang. Supaya dia dibayar orang lain. Kalau itu teman-teman saya, modus ya bro. Ini levelnya di atas bakhil, namanya syuh. Syuh ini, jangankan uang dia jangankan memakan uang dia, uang orang lain yang dia makan. Jangankan orang lain makan uang dia sendiri pun dia nggak mau. Dia mau makan uang orang lain. Jadi kalau sudah kena penyakit ini, inilah orang yang selalu ketakutan uangnya hilang, takut. Tapi kalau saya tengok Bang Andro, Bang Ihsan, anak-anak muda yang luar biasa ini, mampu dia memberikan hasil jerih payahnya ini, tentu saja al-jaza' ala qadril amal. Balasan pahala itu sesuai dengan sulitnya tingkat kerumitannya. Jadi jangan takut ya Ustaz ya, kita ngasih istri, anak, orang tua, mertua, nggak akan habis Ustaz. Wa ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kamu berikan, kamu infakkan, fahuwa yukhlifuh, Allah akan mengganti. Apa kata malaikat mendoakan? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang sudah membagi saudaranya ini, beri dia ganti. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, berilah dia ganti ya Allah. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas, Allah akan menggantinya. Selalunya orang berpikir kalau yang namanya infak, sedekah itu untuk fakir miskin, anak yatim, du'afa. Padahal ada orang yang dekat dengan kita. Memberi mereka ini sama seperti mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, seperti satu biji yang ditanam ke dalam tanah, bijinya pecah mengeluarkan cabang-cabang, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji tumbuh sab'as sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. 700 cabang. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunianya, alim, dan Allah Allah maha tahu siapa yang sabar, siapa yang ikhlas untuk berbagi. Mudah-mudahan abang-abang ini murah rezekinya dan lapang rezekinya, dilapangkan Allah juga dadanya untuk berbagi kepada keluarga. Walaupun ya Ki sama Bang Ihsan kadang kita ngukur-ngukur kayaknya kebutuhan lagi banyak, apakah ini kita nunggu diminta orang tua sama mertua atau inisiatif ngasih di depan nih Ustadz ya? Betul. Bicara dengan seperti itu juga ya, tentang rezeki juga ya Bang ini apa? Kita itu kan sekarang udah masuk ke, kita sebagai pribadi, kita berdua ini ya 20 ke atas Ustadz. Nah jadi kita mulai merasa bahwa kita mulai mendapat gaji-gaji pertama nih Ustadz. Nah
itu kita juga punya kewajiban untuk memberi orang tua. Ya. Tapi terkadang juga kebutuhan kita ini nggak tercukupi, Ustaz. Ya. Nah, ini gimana caranya nih, Ustaz? Jadi biar kita itu nggak terbebani gitu dengan orang tua mengandalkan kita gitu, Ustaz. Misal orang tua kita udah pensiun gitu, gimana, Ustaz, caranya? Biar kita nggak ngerasa terbebani gitu. Kalau bicara teori, tinta di atas kertas, teori aja itu. Jadi almarhumah emak saya ini selalu pulang kampung setahun 2 kali, dia buat selamatan di kampung. Selamatan, dia undang fakir miskin, anak yatim, baca doa, tahlilan untuk kirim ke kakek, nenek, keluarga. Dan nggak bisa dilarang. Walaupun umurnya waktu itu udah hampir 70. Dia tetap pulang dari Riau ke Sumatera Utara lebih kurang naik mobil 12 jam. Naik bis. Saya bilang sama adik saya, kata adik saya sibuk nggak bisa ngantar. Saya bilang, ya aku nggak bisa ngantar, mak, sibuk. Maksud kami karena dia udah tua supaya jangan pulang. Dia pergi naik bis, Tetap nekat tuh. pulang sendiri. Jadi dia beli daging, dia potong sendiri, dia dia masak rendang supaya tahan. Nanti sampai ke sana tinggal masak nasi sama sayur. Lalu dia undang fakir miskin, dia sedekah. Dengan keterbatasan dia, seorang ibu tua, nenek-nenek, dia sedekah dan nggak pernah minta uang ke saya. Dia punya kebun sendiri. Lalu kemudian karena setiap pulang itu dia selalu numpang di rumah saudara-saudaranya, kita nggak enak kan numpang. Lalu saya bilang, ya bagus dibuat rumah. Kata dia itu ada tanah sama rumah, ya, 1 kamar aja cukup untuk aku tidur aja. Kalau untuk di kampung murah lah, 50 juta cukup, kata dia. Cukup lah 50. Saya mikir 50 juta. 50 juta, kebetulan waktu itu ada duit 50. Pas banget Ustaz. Iya, jadi saya bilang, mak ini duit 50, beli itu tanah, belilah 1 kamar, yang penting mak kalau pulang nggak nyusahin. Jadi 6 bulan pulang, kirim, letak batu pertama, buat dinding, buat atap, buat itu, buat ini, sebenarnya saya transfer, sampai total semua ketika dihitung, rumah ini berapa jadinya? 250. Masya Allah. Nomboknya dari Jadi. mana Ustaz? Allah alam bisawab. Nggak tahu duitnya ada. Kurang banget. Jadi, lalu kemudian orang mulai ngomong, untuk apa rumah di kampung? Toh didatangi cuma 6 bulan sekali, untuk apa buat rumah? Ternyata setelah almarhumah mak saya meninggal tahun 2019, tanggal 18 Rajab, tanggal 11 Rajab, 18 Maret 2019, rumah itulah sekarang yang menjadi kantor Yayasan Wakaf Hajah Rohana Berbagi. Allahu Akbar, luar biasa. Jadi, saya terpikir, tidak ada yang kita lakukan itu sia-sia. Ternyata, jadi kantor yayasan. Untuk menumpuk beras, sembako, untuk fakir miskin, untuk anak yatim. Tetap berjalan. Yang tadi nyinyir malu semua tuh bro. Ya kita nggak pernah bangkit itu, kita menjaga perasaan. Tapi ini true story, kisah nyata. Lalu kemudian pernah suatu ketika ibu saya sakit. Dia punya kakak. Kata kakaknya, mungkin perasaan dia sedih. Saya tanya, kok sedih? Karena dulu dia pernah punya rantai emas lengkap dengan liontin. Liontinnya uang pound sterling dari emas. Tajir. Iya, tapi ayah saya, maksudnya kakek kami, menjual itu karena kebutuhan dan nggak diganti. Coba kau belikan, kata kakak ibu saya. Kasih dia surprise biar dia sehat. Saya datang ke toko emas. Saya tanya, ada pound. Pound itu uang pound sterling. Bentuk kalung. Iya, untuk liontin. Ada, kata dia. Berapa harganya? 27 juta. Saya mendengar 27 juta, aduh, nggak ada duit. Hitung, ada duit. Tiba-tiba ada ya Ustaz, tiba-tiba ada aja di Ustaz ya. Bismillah saya beli. Bismillah beli, lengkap dengan ini. Saya pasangkan ke leher. Ini mak, untuk kejutan, mudah-mudahan mak sehat ya. Bahagia bukan main itu. Senang Ustaz, dia, saya peluk dia, dipakainya, dia pun senang sekali. Oh, inilah dulu yang pernah dibelikan ayahku, kemudian karena dia perlu dia jual, sekarang balik ternyata kau yang membelikan.
Dia senang, dia bahagia, dia doakan saya. Ternyata itu hanya dia pakai, dan setelah dia meninggal tentu menjadi ahli waris, menjadi warisan, tetap kami bagi. Ahli warisnya saya dengan adik saya. Lalu kemudian setelah kami bagi, kami belikan untuk tanah bangun masjid.